Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Bapak bisa menyapa kalian walaupun hanya melalui media seperti ini. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 8C yang Bapak banggakan, sebagai awal perjumpaan kita, Bapak sengaja membuatkan video seperti ini supaya kalian bisa lebih mengenal dengan gurunya khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan Bapak diberi kepercayaan untuk bersama kalian, menemani kalian dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia. Dan mohon maaf sampai saat ini kita masih belum bisa bertatap muka langsung, tapi insya Allah Bapak Ibu Guru akan memberikan yang terbaik buat kalian. Bagaimana caranya supaya kalian tetap mendapatkan ilmu, karena hakikatnya kalian sebagai peserta didik yang harus selalu dibimbing, dididik, diarahkan, dan yang utama diberi ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak mohon kalian pun ikuti dengan seksama, dengan cara yang benar ya. Walaupun kalian di rumah, tapi kalian tetap sebagai siswa atau peserta didik yang kewajibannya belajar, dan saat ini kalian harus belajar di rumah terlebih dahulu. Silakan satu hari itu 2 mata pelajaran kalian harus bereskan, tuntaskan. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, jangan sampai disimpan tugasnya sehingga menumpuk ya. Pengalaman kalian mungkin di kelas 7 kemarin, bagaimana selama kegiatan PJJ itu jadikan pengalaman berharga ya. Bagaimana kalau misalnya kalian melalaikan tugas sehingga Bapak Ibu Guru selalu menagih, seperti punya hutang seperti itu ya. Jadi tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar di rumah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagai awal perjumpaan kita ini, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita pelajari bersama, yang harus kalian pahami selama masa pandemi ini. Jadi kurikulum yang digunakan kita itu kurikulumnya masih kurikulum darurat ya, khusus untuk masa pandemi selama semester ganjil ini. Mari kita simak bersama. Silahkan dicatat supaya kalian punya catatan di rumah. Ya, Bapak sampaikan dulu bahwa KI dan KD yang akan kita gunakan dalam situasi atau kondisi khusus seperti sekarang itu sesuai dengan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020 yang isinya tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Jadi selama pandemi ini kita akan gunakan acuan dari keputusan ini.
Yang pertama, kompetensi inti itu pengetahuan, ya. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ini kompetensi inti 3, yaitu berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian kompetensi inti 4-nya keterampilan mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi untuk KI 4 ini berkaitan dengan keterampilan kalian. Bagaimana mempraktikkan kalau misalnya nanti ada pembelajaran yang memang menuntut untuk kalian kerjakan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Ini materinya tentang teks berita. Nah, mungkin di SD juga kalian pernah apa itu berita, ya. Dan mungkin itu sebagai hal-hal yang sudah terbiasa dengan kita, ya, mengenai berita itu. Kemudian kompetensi dasar 4-nya, keterampilannya menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Jadi dalam keterampilannya bisa saja kalian nanti mempraktikkan bagaimana membaca berita itu, gitu ya. Selanjutnya KD 3.2, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, ini materinya tentang teks iklan, slogan, poster, gitu. Mungkin ada yang sudah tahu, sudah kita pelajari, karena bahasa Indonesia itu setiap materinya menyambungkan dari materi-materi sebelumnya. Kalian harus paham perbedaan iklan, slogan, atau poster, ya. Kemudian KD 4.2-nya, keterampilannya menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, ini kalian nanti praktiknya bisa saja membuat contoh sebuah iklan, sebuah slogan, atau poster. Selanjutnya 3.3, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Teks eksplanasi, ada yang sudah tahu atau baru tahu? Nah, kalian pun harus merasa ingin tahu, ya. Bapak tidak akan jelaskan dulu dari sekarang supaya kalian penasaran apa itu teks eksplanasi. Mungkin kalian masih asing gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Keterampilannya menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, ini berkaitan dengan praktik membacakannya. Membacakan teks eksplanasi seperti apa. Selanjutnya 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan
pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Ini berkaitan dengan teks persuasi. Nah, ini juga mungkin ada yang masih asing. Apa ini teks persuasi? Nanti kita juga akan bahas bersama, ya. Keterampilannya 4.4 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Ini nanti keterampilannya kalian menyajikan teks persuasi. Bisa dalam bahasa tulis atau lisan, menyampaikan bagaimana saran itu, ajakan, atau arahan, ya. Selanjutnya yang terakhir KD 3.5 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, kalau ini berkaitan dengan kesastraan. Buku fiksi dan non-fiksi. Jadi ada buku yang secara nyata, buku ilmiah, biasanya berkaitan dengan cerpen, novel, ya. Keterampilannya menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Nanti kalian praktiknya menanggapi sebuah buku yang telah dibaca, ya. Itu anak-anakku, kompetensi inti dan kompetensi dasar selama semester ganjil ini yang akan kita bahas bersama dalam kondisi khusus, jadi kurikulum darurat pandemi. Baik, untuk pertemuan kali ini itu saja dulu yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap jaga kondisi di rumah. Yang terpenting tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian untuk hari ini, sampai berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.